Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novita Sari dengan NIM A251240089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan fasa untuk zat murni. Untuk gambaran sederhananya, yaitu zat padat bisa berubah menjadi cair atau disebut mencair, dan cair berubah jadi gas atau disebut menguap. Dalam kondisi tertentu, perubahan ini terjadi dua arah dengan laju yang sama sehingga jumlah tiap fasa tetap, atau yang bisa disebut kesetimbangan fasa. Untuk contoh nyatanya itu ada pada es dan air dalam gelas tertutup pada suhu 0 derajat Celcius. Sebagian es mencair, sebagian air membeku, tetapi total es dan air tetap sama. Adapun konsep dasar hubungan suhu, tekanan, dan perubahan fasa, yaitu perubahan fasa suatu zat sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Ketika suhu meningkat, energi partikel bertambah sehingga zat cenderung berubah ke fasa yang lebih longgar, seperti cair atau gas. Sebaliknya, tekanan yang meningkat membuat partikel lebih rapat sehingga fasa padat atau cair lebih stabil. Kombinasi suhu dan tekanan inilah yang menentukan apakah suatu zat berada dalam keadaan padat, cair, atau gas, dan kapan perubahan fasa terjadi. Nah, kesetimbangan fasa terjadi ketika fasa padat, cair, dan gas dari zat yang sama bisa muncul dan stabil pada kondisi tertentu. Setiap fasa memiliki bentuk, volume, dan energi yang berbeda. Dalam kondisi khusus seperti titik triple, ketika fasa tersebut dapat ada secara bersamaan tanpa berubah jumlahnya, karena zat yang digunakan adalah murni. Fasa-fasanya dibentuk hanya oleh suhu dan tekanan, bukan oleh komposisi. Nah teman-teman, sebelumnya apakah kalian tahu mengapa keadaan fasa ketika dua atau lebih fasa ada bersama tanpa perubahan jumlah fasanya? Nah, kesetimbangan fasa terjadi ketika dua atau lebih fasa suatu zat, misalnya padat dan cair, berada bersama dan tidak ada perubahan jumlahnya masing-masing. Artinya proses perubahan fasa berlangsung seimbang. Laju fusi sama dengan laju pembekuan, atau laju penguapan sama dengan laju kondensasi, sehingga kondisi sistem tetap stabil. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap suhu, tekanan, dan potensial kimia antar fasa sama dalam keadaan setimbang. Suhu dan tekanan pada setiap fasa harus sama agar tidak terjadi perpindahan energi atau perubahan volume antar fasa. Selain itu, potensi kimia ukuran kecenderungan suatu fasa untuk berubah atau berpindah juga harus sama. Jika salah satu berbeda, maka akan terjadi perubahan spontan hingga seluruh fasa mencapai kondisi yang setara kembali. Hubungan antara keseluruhan fasa serta diagram fasa, di mana fasa pada zat murni ditambah dengan diagram fasa. Zat murni dapat berada dalam tiga fasa, yaitu padat, cair, dan gas, tergantung kondisi suhu dan tekanan. Masing fasa memiliki sifat yang berbeda, seperti tingkat kerapatan dan energi partikel. Perubahan dari satu fasa ke fasa lain terjadi ketika sistem mengalami perubahan suhu atau tekanan. Hubungan antara suhu tekanan digambarkan dalam diagram fasa di atas, yang menunjukkan batas-batas di mana setiap fasa stabil. Garis fusi, sublimasi, dan evaporasi menandai kondisi seimbang antara dua fasa. Diagram ini juga menampilkan dua titik penting, yaitu titik triple dan titik kritis.
di mana titik triple adalah kondisi khusus di mana pada cair dan gas dari suatu zat berada dalam kesetimbangan secara bersamaan. Sedangkan titik kritis adalah batas maksimum suhu dan tekanan di mana zat masih dapat berada sebagai cairan. Untuk perubahan titik didih kecil terhadap tekanan, kita gunakan persamaan Clapeyron dalam bentuk diferensial. Setelah itu kita masukkan nilai yang sudah ditentukan menggunakan persamaan yang tadi, di mana dP dibagi dt. Untuk nilai T sama dengan 373,15 dikali delta H, yaitu 0,030180 dibagi delta H sama dengan 40,96. Memperoleh hasil sama dengan 2,7494 kali 10 pangkat min 3 K per PA. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja materi dari saya. Untuk kesimpulannya, pemahaman mengenai kesetimbangan fasa sangat penting dalam mempelajari bagaimana suatu zat berperilaku pada berbagai kondisi suhu dan tekanan. Dengan memahami konsep dasar seperti titik triple, titik kritis, hingga persamaan Clapeyron, kita dapat menjelaskan dan memprediksi perubahan fasa yang terjadi pada zat murni. Konsep ini tidak hanya penting dalam bidang kimia dasar, tetapi juga memiliki banyak aplikasi praktis, mulai dari proses industri, pengolahan bahan, hingga fenomena sehari-hari seperti penguapan air atau pembentukan es. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa hubungan antara suhu, tekanan, dan fasa merupakan dasar dari berbagai teknologi dan proses alam yang terjadi di sekitaran kita. Mungkin sampai di sini saja. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.